Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wina Nurjana. Saya dari Bandung. Sekarang saya kuliah di UPI Kampus Sumedang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD dari kelas 1F dengan NIM 2409017. Di video kali ini saya akan memperkenalkan inovasi pembelajaran yang saya kembangkan. Inovasi ini adalah aplikasi interaktif yang saya beri nama Cerita Berkisah. Aplikasi ini dibuat untuk lomba Fanfest PGSD UPI Kampus Sumedang 2024 dengan tema membangun generasi muda yang berbudaya, berbudi pekerti, cerdas, kreatif melalui inovasi dan kreatif. Tujuan utama dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pembelajaran, terutama dalam pemahaman materi. Maka dari itu, di aplikasi ini menyediakan pendekatan gaya belajar, di mana pertamanya siswa diminta untuk menilai dirinya memiliki gaya belajar seperti apa. Lalu di sini juga sudah tersedia semua materi yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Saya menyadari bahwa sekarang anak-anak sudah sangat familiar dengan gadget, maka dari itu saya ingin mengaplikasikannya dalam pembelajaran dengan menghadirkan aplikasi ini. Dalam aplikasi ini, saya mengangkat tema cerita rakyat yang dipelajari di kelas 4 SD, tema 8. Cerita rakyat bukan hanya memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai budi pekerti yang bisa nanti siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan aplikasi ini juga untuk melatih kreativitas siswa dengan membuat cerita baru atau membuat gerakan baru. Lalu, untuk menupuk pemikiran kritis dengan menganalisis makna cerita rakyat. Lalu juga mengembangkan kolaboratif di mana di aplikasi ini ada LKPD untuk bisa berkelompok dan berinteraksi dengan siswa yang lain. 1. Riset dan perencanaan. Sebagai mahasiswa semester 1 yang tentunya saja saya belum memiliki banyak ilmu tentang hal ini, saya masih sedikit kesulitan, tapi saya menyadari bahwa keputusan guru dalam media ajar yang nanti akan diterapkan saat proses pembelajaran adalah sangat berpengaruh terhadap bagaimana siswa memahami materi seperti itu. Makanya dari itu saya melakukan riset kepada teman-teman saya, bertanya apakah ada media pembelajaran yang mereka masih ingat sampai sekarang yang sangat berkesan, tapi ternyata saya mendapatkan hasil kalau tidak banyak media ajar yang mereka masih ingat sampai sekarang. Hal ini membuat saya mencari lebih dalam dan saya menemukan bahwa memang setiap siswa itu berbeda. Setiap siswa tidak bisa disamakan, terutama dalam gaya belajarnya seperti itu. Mengacu pada pengalaman saya sendiri juga, saya memiliki kelulusan dalam belajar. Saya bisa secara visual, saya bisa secara auditori, saya juga bisa secara kinetik sesuai pembelajarannya. Makanya dari itu saya merasa kayaknya kalau di dalam satu aplikasi tapi ada semua materi itu, lalu nanti siswa pertamanya menilai dirinya bahwa di materi yang mereka ingin mempelajarinya dengan gaya yang bagaimana, sudah tersedia di aplikasi. Mereka tinggal memahami materi dengan gaya belajar yang mereka sukai. 2. Pengembangan dan pembuatan media. Setelah menentukan konsep, saya melanjutkannya dalam pembuatan aplikasi untuk merancang antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan untuk murid dan untuk guru juga. Punya konten di dalamnya juga saya rancang untuk tidak hanya mendidik tetapi juga menyenangkan. Setiap cerita rakyat yang diangkat juga dilengkapi dengan alat atau media yang sesuai dengan gaya belajar seperti itu. Kayak kalau gaya visual saya melengkapinya dengan gambar dan dengan teks juga, lalu dengan video. Lalu untuk auditori saya menyertakan video. Lalu untuk kinestetik saya menyediakan media ajar yang dimana di situ ada beberapa instruksi yang nantinya mereka bisa gunakan di kelas dengan sesuai dengan gaya belajar kinestetik itu bergerak seperti itu.
Lalu juga banyak platform yang saya gunakan. Yang pertama tentu saja Canva untuk mendesain ilustrasinya agar menarik. Yang kedua Google Form untuk evaluasi aplikasi. Yang ketiga saya juga menggunakan live worksheet untuk media ajar, di mana yang kinestetik itu nanti mereka bisa langsung mengetikkan jawaban mereka dan langsung terkirim kepada saya, gurunya, seperti itu. Lalu saya juga menggunakan Google Sites dalam pembuatan aplikasinya, dan tentu saja yang terakhir saya menggunakan aplikasi Gray mengompres dari website kepada aplikasi Android. Aplikasi YouTube untuk melengkapi materi. Dengan memanfaatkan alat-alat ini, saya berharap aplikasi cerita berkisah dapat menjadi media pembelajaran yang relevan, inovatif, dan efektif untuk mendukung generasi muda yang berbudi pekerti, cerdas, dan berkarya. Cara penggunaan dan fitur-fitur media pembelajaran cerita berkisah. Cara penggunaan. Pertama, media dalam bentuk aplikasi. Jadi, siswa dan guru sangat dipermudah dengan mendownload aplikasinya di handphone. Fitur-fitur aplikasi. Yang pertama, menu awal. Setelah membuka aplikasi, siswa dapat langsung menekan tombol Start, di mana nanti akan diarahkan kepada menu utama. Ada beberapa menu lain, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada penilaian diri, yang ketiga ada materi, yang keempat ada tentang kami. Mengakses tujuan pembelajaran. Jika siswa menekan menu tujuan pembelajaran, mereka akan diarahkan ke halaman yang menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Lalu di halaman ini juga dilengkapi tombol kembali dan tombol home. Yang kedua, penilaian diri. Pada menu penilaian diri, siswa akan diarahkan ke sebuah situs ya untuk melakukan tes gaya belajar. Tes ini berisi beberapa pertanyaan yang membantu siswa mengetahui gaya belajar mereka, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Setelah menjawab pertanyaan, siswa langsung mendapatkan hasilnya. Menu materi. Di menu ini menyediakan submateri yang disesuaikan dengan 3 gaya belajar utama. Yang pertama visual. Materi disajikan dengan ilustrasi, gambar, lalu ada juga teks penjelasan singkat tentang jenis-jenis cerita rakyat. Siswa dapat mengklik gambar atau judul jenis cerita untuk mendapatkan penjelasan lebih detail berupa teks, video, dan kesimpulan. Terdapat tombol kembali dan home untuk mempermudah navigasi juga. Lalu di situ juga ada penjelasan pertanyaan yang harus mereka jawab. Yang kedua, auditori. Siswa yang gaya belajarnya auditori dapat mengakses teks materi yang dilengkapi dengan video YouTube. Media ini dirancang untuk membantu siswa memahami cerita melalui narasi dan penjelasan audio. Yang ketiga, kinestetik. Pada submateri kinestetik, siswa diberi petualangan cerita berbasis kolaborasi di kelas menggunakan live worksheet. Terdiri dari 5 pos, yaitu yang pertama tarian ombak Nyi Roro Kidul, yang kedua jejak perjalanan legenda Danau Toba, yang ketiga jejak perjalanan Fabel Kancil Mencuri Mentimun, yang keempat jejak perjalanan Jaka Tingkir, yang kelima permainan bola beracun bertema pelarian timun mas dari raksasa. Dalam setiap pos, siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan yang disediakan. Lalu di media ajar ini juga sudah dijelaskan tata caranya setiap posnya. Jadi setiap nanti siswa sudah ada di sini, boleh dibaca ya. Pertamanya itu nanti siswa disuruh bikin tim, lalu nanti di tim mereka suruh memilih posnya salah satu. Jadi setiap tim tidak semua pos, tapi memilih salah satu. Lalu juga di media ajar ini terlihat nanti di akhirnya mereka disediakan kesimpulan dan ada pertanyaan-pertanyaan, dan mereka harus menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pos yang mereka ambil, yang mereka pilih, yang mereka lakukan, dan langsung diketikkan di aplikasi dan langsung dikirim. 7. Tentang kami. Pada menu ini terdapat kata-kata pengantar dari pembuat aplikasi dan halaman evaluasi
Aplikasi cerita berkisah dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang inovatif dan mengembangkan sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya Indonesia kepada siswa. Dengan memadukan berbagai gaya belajar, aplikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, baik secara visual, auditori, maupun kinestetik. Melalui fitur-fitur interaktif dan materi yang relevan, media ini tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga mendorong kolaborasi dan refleksi diri. Harapannya, aplikasi ini dapat menjadi solusi efektif bagi guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Saya menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu, masukan dan saran dari pengguna sangat kami harapkan untuk mengembangkan aplikasi yang lebih baik di masa depan. Semoga cerita berkisah dapat memberikan manfaat nyata dalam dunia pendidikan dan menjadi inspirasi bagi inovasi pembelajaran lainnya. Untuk saya pribadi, dalam proses pembuatannya, saya mendapat banyak sekali ilmu. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.